Oke, kita lanjut materi. Materi selanjutnya adalah efek Doppler dan pelayangan. Yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang efek Doppler. Apa sih efek Doppler itu? Intinya dari efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi yang kita dengar dari sumber bunyi asli diakibatkan karena sumber bunyi atau pendengarnya itu bergerak. Atau salah satunya bergerak. Jadi misal gini, misal pendengarnya diam, ada sumber bunyi bergerak, itu terjadi efek Doppler. Atau pendengarnya bergerak, ada sumber bunyi yang diam, itu juga efek Doppler. Tapi kalau seandainya antara pendengar dan sumber bunyi itu diam, ya jelas tidak ada efek Doppler. Intinya harus ada yang bergerak. Nah, untuk rumusnya seperti ini ya. Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali frekuensi sumber. Ini kalau seandainya arah angin nggak diperhitungkan. Tapi kalau diperhitungkan jadi seperti ini. Kalau anginnya searah sumber bunyi, maka nanti kecepatan A, VA itu adalah kecepatan angin dijumlahkan dengan kecepatan bunyi di udara. Ya, ini juga dijumlah. Kalau anginnya berlawanan arah dengan sumber bunyi, maka ini jadi negatif. V min VA, V di sini adalah kecepatan bunyi di udara. Ini adalah kecepatan angin, ya. Harus bisa membedakan. Nah, plus minus, tanda plus minus ini cara menentukannya gimana? Nih, kakak sudah tulis. Cluenya PS, ya. PS. Nah, di sini kalau ke arah kanan itu kan biasanya positif nih, ya kan? Maka kakak tulis ada dua tanda panah. Ke kanan itu selalu positif, ke kiri negatif. Gimana cara menggunakannya? Seperti ini. Jika pendengar mendekati sumber, artinya kemana arah P-nya? Ke kanan, maka tandanya positif. Mana yang positif? Ini, kita ambil yang ini ya. Positif, positif, positif. Kalau pendengarnya menjauhi sumber, berarti arahnya kemana? Ke kiri. Berarti kita ambil tanda negatif. Nah, sekarang kita tinjauannya dari sumber. Kalau sumbernya mendekati pendengar, arahnya kemana? Mendekati pendengar ke kiri. Berarti kita ambil yang negatif. Berarti ini negatif. Kalau sumber menjauhi pendengar, menjauhi kemana? Ke kanan. Berarti kita ambil positif. Intinya adalah kalau sumber bunyinya menjauh, otomatis harusnya frekuensinya gimana? Mengecil. Kalau dia pengen mengecil, otomatis ini harus besar. Kalau besar itu berarti harus gede. Berarti di sini plus. Tapi kalau sumber mendekati kita, gimana frekuensinya? Harusnya membesar. Biar membesar, pembaginya harus kecil. Berarti di sini harus dikurangi. Yang jelas kalau kamu susah menganalisis logika seperti itu, bisa pakai cara seperti ini. Oke, materi selanjutnya dan materi terakhir ya. Di sini kakak menjelaskan tentang pelayangan. Apa sih pelayangan? Pelayangan itu adalah perpaduan antara frekuensi rendah dan frekuensi yang kuat secara bergantian akibat kita mendengar dua buah sumber bunyi secara bersamaan. Jadi kalau seandainya kamu di tengah-tengah ada dua mobil ambulan misal ya, dia membunyikan sirinya secara bergantian gitu, dan frekuensinya mereka berbeda. Jangan sama ya. Kalau frekuensinya sama berarti tidak ada pelayangan. Maka akan kita terjadi pelayangan. Maksudnya yang kita dengar adalah frekuensi pelayangan gitu. Tentang pelayangan. Oke, sekarang contoh soal untuk efek Doppler. Sumber bunyi bergerak dengan laju 20 meter per sekon sambil memancarkan bunyi 400 Hz menuju pendengar. Ingat-ingat, menuju pendengar. Berarti VS-nya gimana? Negatif, positif? PS tadi ya. PS. S-nya mendekati pendengar, berarti arahnya ke kiri. Berarti VS-nya negatif. Kamu kalau lupa dicek kembali ya di video sebelumnya. Memancarkan bunyi 400 Hz berarti itu adalah frekuensi sumber. Menuju pendengar, cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah 340 meter per sekon, itu adalah V. Pendengar dalam keadaan diam, ini artinya berarti Vp-nya 0. Jadi kamu positif negatif terserah kamu pilih yang mana, sama aja. Dan angin bertiup dengan kecepatan 60 meter per sekon dari sumber menuju pendengar. Berarti kecepatan anginnya gimana? Menjauhi sumber, artinya nanti negatif ya. Frekuensi bunyi yang didengar pendengar adalah, yang ditanyakan adalah Fp.
Yaudah, kita langsung ke pembahasannya. Lihat ini. Ini ya rumusnya, Fp sama dengan V min Va. Kenapa min? Karena kecepatan angin menjauhi sumber, bukan mendekati sumber. Maka V min ya. V min Va plus minus Vp, V min Va plus minus Vs kali Fs. Yaudah, kita masukkan angkanya 340 min 60 plus 0 karena tadi pendengarnya diam. Kamu negatif 0 juga sama karena nggak berpengaruh. 340 min 60 min 20 karena pendengarnya sumbernya mendekati pendengar. Kalau sumber mendekati pendengar berarti negatif. Kali 400, ini adalah frekuensi si sumber. Ya udah, kita hitung aja. Ketemulah ini 280 dibagi 260, kita sedangkan 14 bagi 3 kali 400. Kalau dihitung ketemunya 430,9. Kita bulatkan aja 431 Hz. Oke, soal terakhir tentang pelayangan. Ada seorang polisi mengendarai sepeda motor ke arah barat dengan kecepatan 2 meter per sekon. Itu berarti apa? VP ya, kecepatan pendengar. Sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 10-20 Hz. Mobil ambulan yang sedang berhenti di depan polisi membunyikan sirine dengan frekuensi yang sama, yaitu 10-20. Apabila cepat rambat bunyi 340 meter per sekon, maka frekuensi pelayangan yang terdengar polisi adalah berapa? Oke, mungkin ada yang berpikir ataupun belum kepikiran ya. Ya udah, mungkin ada ya yang lain kepikiran. Frekuensi pelayangan itu kan terjadi ketika kita mendengar frekuensi yang berbeda. Di sini ada dua frekuensi, yaitu dari polisi itu sendiri dan dari ambulan. Tapi kan frekuensinya sama, gitu ya. Ternyata bukan seperti itu. Frekuensi yang didengar oleh polisi terhadap ambulan itu nggak sama. Walaupun frekuensi yang dikeluarkan oleh mobil ambulan itu sebesar 10-20 Hz. Kenapa bisa seperti itu? Karena si polisi bergerak, ya nggak? Bergerak terhadap ambulan yang di sini saya anggap sebagai sumber. Nah, berapa yang didengar polisi terhadap si ambulan, maka kita bisa pakai efek Doppler. Oke, kita lanjut ke pembahasan aja ya. Ini kita nyari frekuensi yang didengar polisi terhadap apa? Ambulan. Yaudah, kita pakai V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali F sumber. F plus Fp. Kenapa Vp? Kenapa positif? Karena pendengarnya mendekati sumber. PS, ingat ya, P-nya di kiri. PS, kiri ke kanan berarti positif. V plus Vp dibagi V plus 0. Kamu ini negatif, positif juga sama aja. Karena 0. Kenapa 0? Karena ambulannya diam. Kali Fs. Ya udah, kita operasikan aja. Kecepatannya polisi adalah 2. Kecepatan sumber bunyi di udara 340. Ya udah, 340 tambah 2 dibagi 340 kali 10-20. Ini disederhanakan aja ya. Ternyata 3. Ini coret ya. 3 kali 342 ketemunya 1026 Hz. Nah, berbeda kan? Jadi yang didengar polisi terhadap ambulans itu adalah 1026. Nah, polisi itu sendiri memiliki sirine, ya kan? Yang frekuensinya 10-20. Berarti ada dua frekuensi yang didengar, yaitu yang ada di dirinya sendiri dan dari ambulan. Maka kita selisihkan 1026 kurangi 10-20, hasilnya 6. Oke. Oke, begitulah materi tentang gelombang bunyi. Semoga kalian bisa memahami soal-soal dan materi tentunya dari kakak. Kakak akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.